Teman-teman, selamat bagi yang sudah sampai di video YouTube ini. You are in the right place untuk belajar tes keterampilan komputer atau TKK yang agak sulit untuk ditemukan soal jawabnya, khususnya bagi kalian yang ingin masuk ke Polri. Ada tes keterampilan komputer, baik itu yang umum maupun yang kompetensi khusus ya, atau mungkin juga yang sedang seleksi SIP atau Sekolah Inspektur Polisi, SIPSS, atau mungkin juga ada juga di PAG. Jadi soal ini benar-benar basic dari pengetahuan komputer. Buat kalian yang selama ini sudah sering berinteraksi dengan komputer pasti akan mengetahui dan bisa menjawabnya dengan mudah. Untuk soal-soalnya boleh ya saya pandu untuk soal dan jawabannya. Yang nomor 1, sekumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan seterusnya. Kata kuncinya adalah di sekumpulan perangkat komputer. Jadi jawabannya itu adalah sistem. Jadi kalau kita sudah dapat kata kuncinya sekumpulan perangkat komputer, kita hanya perlu mencari jawaban yang hubungannya sama sistem atau jaringan. Oke, jawabannya adalah E untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, perangkat yang terdapat dalam sistem komputer diantaranya adalah ABCDE ya, yang jawabannya adalah D karena sudah saya tebalkan, hardware, software, dan brainware. Bagi yang belum tahu brainware itu apa, brainware itu diantaranya seperti misalkan salah satunya adalah programmer, jadi yang hubungannya dengan manusia yang menjalankan hardware dan software ini. Karena walaupun komputer itu adalah perangkat yang sangat canggih, tapi tanpa brainware maka keduanya ini tidak akan bisa beroperasi dengan baik. Kemudian nomor 3, berikut yang bukan merupakan perangkat masukan atau input. Jadi ingat yang bukan merupakan keyboard, USB, monitor, touchpad, dan flash disk. Jadi yang bukan ada yang monitor karena monitor itu adalah perangkat output. Soal nomor 4, berikut yang bukan merupakan jenis brainware adalah ABCDE, cari yang bukan manusia. Programmer manusia, sistem analis manusia, administrator itu manusia, operator juga manusia. Jadi jawabannya yang bukan manusia adalah B, proyektor, karena proyektor adalah alat. Nomor 5, di bawah ini yang merupakan bagian dari sistem operasi kecuali. Sistem operasi kecuali. Oke, kita lihat ada CPU, Linux, Microsoft Windows, ada Mac OS, ada DOS. Nah, kita yang sudah sering menggunakan laptop atau komputer sekarang pasti sudah sangat familiar dengan Windows. Ya, memang Windows itu adalah salah satu jenis dari sistem operasi. Kemudian bagi kalian yang sering menggunakan MacBook, sistem operasinya adalah yang D atau Mac OS. Kemudian Linux ini juga hampir mirip dengan Windows dan Mac OS, tapi ini juga berdiri sendiri namanya Linux. Saya juga pernah menggunakannya dan beberapa orang juga sering masih menggunakan Linux karena basisnya itu tidak terlalu umum, jadi tidak banyak virus-virus yang mengincar OS Linux. Kemudian yang E, DOS, kita bacanya DOS saja. DOS itu panjangannya Disk Operating System. Jadi ini kalau misalnya yang pernah melihat ada komputer layarnya biru atau hitam, ada tulisan-tulisannya kayak misalkan zaman dulu sebelum keluar Windows 95, DOS ini yang sebelum keluar Windows 95 masih banyak dipakai, banyak sekali kegunaannya. Nah, ini juga digunakan untuk keperluan pemrograman dan pengembangan. Jadi yang B, C, D, E itu adalah sistem operasi, yang tidak adalah CPU. CPU adalah Central Processing Unit, dia itu adalah alat. Kalau kita di PC pernah melihat kotak di bawah monitor, itu adalah CPU. Kemudian nomor 6, Microsoft Excel merupakan bagian dari apa? Nah,
Sistem operasi tentunya bukan. Kemudian utility software itu ya memang softwarenya itu seperti misalkan Office. Kemudian ada bahasa pemrograman, ini tentu saja bukan. Kemudian komponen brainware juga bukan. Jadi Excel itu adalah aplikasi, sama kayak kita punya aplikasi di laptop atau aplikasi di handphone, itu Excel juga merupakan salah satu dari program aplikasi. Alright guys, you can go on to the next question because I have already provided you the answers on each questions. Kalau kalian ingin penjelasan, silahkan bisa cari sendiri ya untuk penjelasan masing-masing dari soal ini di Google Search, atau mungkin bisa tanya ke ChatGPT juga boleh. Baik, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Bye-bye.